Jadi acara hajatan Betawi ini telah berlangsung sejak tanggal 18 Agustus 2022, dimulai dengan sunatan massal. Di dalam penyelenggaraan hajatan Betawi ini mungkin lalu saya pengenkan tidak terlepas dari 3 hal: pendidikan, dakwah, sosial. Jadi semua acara di acara hajatan Betawi ini harus selalu terkait dengan 3 hal tersebut, karena 3 hal ini adalah waris perjuangan yang dijalankan oleh almarhum kakek kami, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Ibunda Hajah Tuti Alawiyah, dan sekarang saya melanjutkan beserta adik-adik saya waris perjuangan ini. Jadi kita mulai pada tanggal 18 dengan acara sunatan massal. Tanggal 24 ada obrol-obrol tentang Jakarta, karena kita mau atau tidak mau pemerintah telah memutuskan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ibu kota pindah ke daerah Penajam. Kita warga Betawi, warga Jakarta tentunya harus bersiap diri, terutama warga Jakarta, karena warga Jakarta ini intinya adalah masyarakat Betawi. Dan saya sebagai putra asli daerah Betawi, aslinya bukan pakai S, Bang Nadi, pakai shot, asli. 99% asli ya Betawi. Saya pengen kaum Betawi ini di dalam perannya ke depan nih, saat ini dan ke depan, semakin maju, semakin bermartabat, semakin mandiri. Tepuk tangan buat Betawi. Oleh karena itu, yang tepat sejak 2014 lalu, saya merasakan bahwa kita harus berada dalam lingkup yang bisa membawa marwah kaum Betawi ini didengar oleh semua pihak. Makanya saya masuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kalau saya mau jadi anggota DPR, insya Allah tidak terlalu sulit, karena kami memiliki jamaah banyak. Tetapi bukan itu. Saya lebih tepat di DPD, mewakili daerah, mewakili masyarakat Betawi. Karena DPD itu independen, pribadi. Saya tidak mewakili partai. Saya tidak orang partai, saya tidak ikut di dalam partai. Saya mewakili daerah dan saya mewakili Majelis Taklim BKMT, saya mewakili kaum Betawi. Jadi inilah yang kita pengen, kita bersinergi bersama-sama untuk Betawi Jakarta maju bermartabat. Itu yang pertama adalah seperti itu. Jadi aktivitas saya sehari-hari perlu saya sampaikan tidak terlepas dari 3 hal tadi: pendidikan, dakwah, sosial. Di pendidikan saya mengelola Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Alhamdulillah terus berkembang, maju, mahasiswanya juga banyak, bukan hanya dari dalam negeri, dari luar negeri juga banyak yang jadi mahasiswa saya. Ada juga salah satunya misalnya waktu itu menjadi wakil duta besar Korea di Indonesia, jadi mahasiswa WIA. Sekarang ini beliau, orang Korea ini, telah menjadi duta besar Korea di Myanmar. Itu alumni WIA. Juga dari Turki banyak mahasiswa kita. Juga dari yang lainnya juga banyak, dari Mesir, karena di Fakultas Agama Islam itu sampai S3. Itu dalam bidang pendidikan universitas. Saya terima kasih bisa bersinergi dengan Pak Rektor, Dr. Mas Tuki, dengan teman-teman sekalian. Di dalam pendidikan itulah seperti itu. Alhamdulillah hari ini di acara penutupan, berkah dari Allah, hujan berada bersama-sama kita. Mudah-mudahan ini jadi berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita. Yang kedua adalah bidang dakwah BKMT. Kegiatan-kegiatan saya selalu bersama BKMT. Saya karena sebagai ketua Dewan Pembina, pengurus pusat Badan Kontak Majelis Taklim.
organisasi yang ditinggalkan oleh ibunda almarhumah. Beliau wafat tanggal 4 Mei 2016. Alhamdulillah adik saya Adinda Syifa Fauzia sekarang sebagai ketua umum, ketua DKI-nya Nur Fikriya Farhana, ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Asyafiyah adik saya Haja Lili Kamalia. Kita bersinergi. BKMT ini organisasi yang besar dari Aceh sampai Papua. Jutaan anggotanya dan lebih dari 400 kabupaten ada BKMT di mana-mana. Kemarin saya ngomong sama Pak Anies di sini. Saya bilang sama Pak Anies, walaupun udah selesai ntar 17 Oktober akan turun, kita pengen bersama-sama. Dan insya Allah mudah-mudahan di 42 tahun BKMT kita pengen bikin satu acara besar lagi nanti insya Allah di antara dua lah, atau di Gelora Bung Karno atau di Jakarta International Stadium. Saya mohon doanya. Mari kita bersama-sama takbir, Allahu Akbar. Mudah-mudahan umat Islam bisa bermartabat. Yang ketiga, dalam bidang sosial. Di lokasi ini kami mengasuh, mendidik, menyantuni anak-anak yatim piatu dan duafa dari 17 provinsi. Ada 300 anak-anak di sini dengan 53 orang guru. Semua di bawah tanggung jawab saya sebagai pimpinan penanggung jawab. Saya pengen panggil adik-adik saya di sini. Yang pertama saya pengen panggil Kak Ria. Kak Ria naik ke atas nih. Ya, karena ibu saya punya anak 5. Saya dan kakak saya, Kak Reza. Tapi Kak Reza wafat pada malam 29 Ramadan tahun 2021. Kak Heni ada nggak Kak Heni? Kak Heni istri Kak Reza. Ini saya pengen. Ini Kak Ria. Ini adik saya. Jadi yang pertama Kak Reza, saya nih adik saya Kak Ria. Tapi saya pengen panggil Kak Hilda sini, Kak Hilda teman saya. Ini orang yang selalu mensupport saya dalam kegiatan-kegiatan. Saya ini orangnya sibuk muter-muter, tapi Kak Hilda bagian ngasuh anak-anak saya. Saya pengen anak-anak saya berdiri ya. Saya panggil Kak Hadi, mana Kak Hadi? Oh, Kak Hadi lagi keluar ya. Kak Vinda nomor 2, berdiri Kak Vinda. Nah, ini Kak Vinda, anak saya dokter gigi Kak Vinda. Nomor 3 Kak Bintang. Ini Kak Bintang, lulusan Unpad dan mohon doanya dia baru diterima di University of Newcastle di Inggris. Akan berangkat bulan September ini untuk dapat melanjutkan S2-nya. Dan terakhir anak saya yang paling kecil, Bunga Dania, sekarang tidak ikut bersama kita karena dia sedang berada sekolah di Universitas Brawijaya. Saya alumni Universitas Brawijaya dan alhamdulillah Allah kasih berkah. Saya lulus paling cepat dan lulusan kedua terbaik se-Universitas Brawijaya ketika saya lulus waktu itu. Saya belajar karena memang ini adalah hal yang menurut saya, menuntut ilmu adalah sesuatu yang harus kita lakukan sampai kita nanti wafat meninggal dunia. Jadi ini Kak Ria. Kak Lili, saya panggil Kak Lili untuk ke depan. Kak Lili, Kak Lili adik saya silakan di belakang. Tapi kalau Kak Ria ini bagian urusan rumah tangga, ya, yang ngurusin makan segala macam. Nah, Kak Ria, alhamdulillah anak-anak yatim ini di sini, ya, masaknya, ya, terutama kalau lagi bulan puasa ya Kak Ria, ya, itu 1000 mulut sehari 4 karung beras. Ya, jadi alhamdulillah buat anak 300 orang kali 3 kali makan seperti itu. Dan juga ada guru-guru dan keluarga. Alhamdulillah saya dibantu sama adik saya. Juga Kak Sipa, mana Kak Sipa? Kak Sipa ada di belakang juga. Nah, Kak Sipa bagian administrasi keuangan, Kak Ria bagian rumah tangga, Kak Lili bagian SDM. Ya, pimpinan penanggung jawabnya adalah saya untuk pesantren yatim. Ada 300 anak-anak yatim sini, miskin dan duafa. Kami lanjutkan warisan perjuangan. Walaupun sebulan harus keluarkan ratusan juta, ya, apalagi sekarang listrik berapa, ya, juga untuk kebersihan, untuk makan anak-anak. Tapi kakek saya Kabla Safi sering menyampaikan hal ala gadril ma'unah tatil ma'unah minallah ta'ala. Sekedar keperluan akan datang pertolongan dari Allah. Jadi itulah yang saya pegang dan alhamdulillah 42 tahun lebih sejak 10 Januari 78 pesantren ini berlangsung bagus dan
bisa menghasilkan anak-anak yang soleh, berbakti, termasuk si Novi. Mana Novi tadi? Novi, ini Novi anak yatim saya. Sini Novi, alumni pesantren yatim, sekarang jadi pengusaha sukses. Punya di Tenabang, dan di mana lagi kamu punya? Tamrin City dan di Blok M. Wah itu Blok F ya di Tenabang. Tepuk tangan buat Novi ini. Sekarang sebagai ketua alumni pesantren khusus yatim Asy-Syafiyah. Tapi walaupun udah sukses, tetap mengabdi. Kalau acara-acara selalu datang. Ayah saya almarhum paling senang sama dia, karena Novi ditinggal sama ayah di rumah. Nah Novi ini alhamdulillah karena dia bakti jadi pengusaha yang sukses, karyawannya banyak, pengusaha yang memang selalu diberikan keberkahan. Silakan Novi, ya. Juga yang lain-lain sekalian. Jadi itulah sedikit daripada gambaran daripada kegiatan kami, dan hajatan Betawi ini ada beberapa aktivitas yang ibu-ibu bisa lihat. Saya berterima kasih wabil khusus kepada para penanggung jawab daripada acara hajatan Betawi ini. Ya, saya pengen panggil Bang Sarnadi Adam. Sini Bang Sarnadi, silakan. Ini kalau Bapak Ibu lihat lukisan yang ada di situ, beliaulah ini sahabat saya Bang Sarnadi Adam, maestro pelukis Betawi. Insya Allah Betawi akan saya bawa ke Amerika untuk pameran di Washington DC tahun 2023. Karena duta besarnya Pak Rosan adalah kawan sahabat saya dan dia juga orang Betawi. Jadi saya bilang sama Bang Nadi, nanti insya Allah 2023 kita akan pameran di Washington, Boston, dan New York. Nah, jadi mohon doanya Betawi maju ke depan, melihat bagaimana budaya. Juga dari Al-Quran Mushaf Betawi. Lihat sebelah kiri, kita lihat bagaimana Al-Quran Mushaf Betawi ini. Insya Allah saya diminta menjadi ketua dari pembina atau penasehat saya. Ketua Dewan Pembinanya dari Al-Quran Mushaf Betawi. Saya ingin panggil Pak Kiai Haji Jailani. Mana Bang Jailani? Nah, tadi ada di sini saya lihat. Atau yang mewakili Mushaf Quran Betawi, karena Bang Siduk lagi kurang sehat. Bang Cepi, Bang Cafi. Ini sebagai pembina dari Al-Quran Mushaf Betawi, kita sama-sama. Beliau ini adalah seorang figur pengusaha sukses Betawi. Kita tepuk tangan buat Bang Cepi Rasid. Bang Cepi, terima kasih. Ya, alhamdulillah ini Al-Quran dan Mushaf Quran ini kita jadikan ikon dari budaya Betawi, lukisannya juga seperti itu. Dan saya juga ingin memanggil kawan-kawan saya di sini, para yang menjadi penanggung jawab dari acara. Bang Basir sini silakan ke depan. Ya, Bang Basir ini adalah Komandan Brigade 411. Beliau ini selalu sahabat saya. Ya, beliau ini kemarin memberikan penghargaan kepada saya. Kemarin apa yang ente kasih buat aneh kemarin? Aneh kasih Jawara Betawi Kehormatan di bidang pendidikan untuk Bang Dailami. Karena yang namanya juara bukan konotasinya bela diri, tapi juara yang mempunyai keahlian khusus. Kebetulan Bang Dailami keahliannya di bidang pendidikan. Takbir. Allahu Akbar. Saya juga berterima kasih secara khusus kepada Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan, bisa mengaplikasikan apa yang menjadi keinginan saya. Ibu Siti Fatimah ada di sini. Ibu Siti Fatimah, karena kita melaksanakan donor darah, kita melaksanakan sunatan massal, itu dilaksanakan pada tanggal 18 dan tanggal 24. Ada nggak di Ibu Siti Fatimah atau yang mewakili? Terima kasih. Saya ucapkan atas ringan langkahnya teman-teman daripada Fakultas Ilmu Kesehatan sehingga sukses acaranya. Dan saya juga festival film pendek Betawi. Ini belum ada di mana-mana. Kebetulan saya memiliki satu fasilitas. Tidak kalah dengan 21, akhirnya ada puluhan yang daftar. Dan ada 6 yang menjadi kandidat. Dan tadi udah diumumkan Bang Rusli. Silakan Bang Rusli sini sebagai penanggung jawab dari
Festival Film Pendek Betawi. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan ke depan kita akan bikin secara berkala untuk festival, sehingga teman-teman Betawi yang punya kreasi untuk dalam hal perfilman, insya Allah akan bisa kita laksanakan. Selanjutnya apa lagi ya? Kesehatan sudah. Palang pintu Bang Bahtiar, ada Bang Bahtiar? Di sini Bang Bahtiar sebagai penanggung jawab dari palang pintu, dan juga kegiatan lain yang ada di sini, pantun Bang Bang Bahtiar. Bang Jarudin, ada Bang Jarudin di sini. Terus ada Kak Ida Mustafa, ya penanggung jawab dari Robana Qasidah Festival. Kak Ida, silakan naik ke atas sini. Ya, Bang Jarudin yang harus pantun nih. Sini Bang Jarudin. Kasih pantun sedikit dong. Apa aja pantun? Apa ya? Pantun sekarang nih. Iya, satu aja. Bukan tuh jam mewek ya. Burung dara terbang ke angkasa, terbang tinggi mencari makan. Ini acara luar biasa. Tahun yang akan datang, yuk kembali kita lakukan. Terima kasih Bang Jarudin. Jadi kaidah daripada Qasidah dan lomba mewarnai Kak Lucy Sarif. Kak Lucy, silakan ke atas. Mereka inilah yang membantu saya untuk acara ini, untuk suksesnya. Tapi ada dua orang yang sangat saya berterima kasih, yang berada di belakang layar. Ini Kak Sarif ini luar biasa ini, ya, tanggung jawabnya untuk hal-hal teknis. Suami dari Kak Lucy. Dan saya pengen panggil di sini juga Bang Nabil. Bang Nabil ini sama Bang Ivan. Bang Nabil sama Bang Ivan. Silakan Bang Nabil. Bang Nabil ini panggilannya Bang Ibeng. Beliau sepupu saya, ya. Beliau sepupu saya, putra dari Ustazah Hajah Suryani Thohir. Nah, beliau ini luar biasa. Itu lagu saya tuh, Bang Dai, sama lagu Hajatan Betawi yang nyanyi beliau. Ini pakai kaos, tapi karena dia di belakang layar. Ini Ivan yang membantu saya untuk hal-hal yang sifatnya teknis di belakang. Ya, saya panggil Atriadi, ada Atriadi. Ustadz Atriadi, mana Ustadz Atriadi untuk atas? Silakan ke atas ini, yang membantu saya dalam hal-hal seperti teknis, karena arahan-arahan saya bisa dijalankan. Nah, Atriadi ini anak pesantren, anak yatim saya nih, dari mulai sekolah awal sampai sekarang, dan ibu saya sekolahkan dia 7 tahun di Libya, ya Atriadi ya. Dan sekarang ini dihajikan oleh ibu saya. Sekarang dia jadi wakil saya untuk di pesantren dalam bidang pendidikan. Ya, tepuk tangan Ustadz Atriadi. Kamu di pesantren yatim berapa tahun? 33 tahun. Sebentar, 33 tahun di pesantren khusus yatim. Masya Allah. Istrinya juga anak yatim asapnya juga. Jadi kenalan sini sama istrinya jadi guru di sini. Jadi 33 tahun di pesantren yatim. Saya dibantu oleh dia karena saya banyak kesibukan lain. Untuk hal-hal di pesantren yatim ini berjalan Atriadi. Terima kasih Atriadi. Itulah sedikit gambaran aktivitas kita. Saya sebenarnya sedih juga acara ini cepat cuma 2 hari. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita siap. Agustus akan datang, kita akan melaksanakan lagi Hajatan Betawi yang keempat. Mohon doanya, persiapan panjang. Dari setelah ini kita siap untuk yang keempat. Ada yang bilang saya, parkirnya susah banget. Penuh kemarin. Apalagi ketika ada Pak Gubernur sini. Padahal saya udah minta pesantren putri, pesantren putra, juga universitas buka, tapi memang penuh. Ya, aku boleh kata, saya mohon maaf untuk warga di Jatiwaringin kalau terganggu dan acara ini dari kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi hal yang membekas di hati kita, bahwa itu maju, Betawi itu modern, dan kita harus lestarikan budaya dan adat istiadat Betawi. Makanya kemarin penampilan anak-anak yatim saya, mainan Betawi untuk
Yang tua udah terakhir baru ingat tuh kita yang permainan itu bagus sekali. Baik, itu saja saya nggak, karena saya juga sebagai penasehat dari Persatuan Artis Seniman Komedi. Saya terima kasih mobil khusus. Saya panggil ke depannya Bang Jarwo, silakan. Ini adalah Ketua Umum Persatuan Seniman Komedi. Terima kasih karena bisa berkolaborasi dengan Persatuan Seniman Komedi Indonesia, Bang Jarwo. Bang Jarwo habis tampil tadi, nah ini orangnya ganteng dan badannya gede, tinggi. Ya. Itu Jarwo bukan, tapi badannya gede, tinggi. Gitu. Saya lagi mandi dipanggil. Karena saya sebagai sahabat komedian, jadi saya belajar juga untuk belajar komedi sama Bang Jarwo. Makasih Bang Jarwo ya. Sama-sama. Udah bisa sedikit dong kasih sambutan sedikit atas nama Paski. Kan antum sebagai ketua umum Paski. Iya, terima kasih Bang De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua umum Paski Persatuan Seniman Komedi Indonesia sangat senang sekali kita selalu bekerjasama bermitra dengan Universitas Islam Asyafiyah. Semoga kedepannya bisa terus berlanjut ya Bang Daya. Dan kita terus bagaimana bersinergi untuk memajukan seni budaya yang namanya seni Betawi ataupun seni komedi Betawi. Insya Allah kedepannya terus kita bekerja sama. Berkah selalu Bang Day. Itu aja bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Bang Jarwo Kuat dan teman-teman Persatuan Seniman Komedi. Habis ini ada Lenong ya. Saya diminta ikut main juga, walaupun saya belum punya pengalaman, tapi insya Allah ya karena Bang Jarwo yang minta, insya Allah saya mau main juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian tuntas sudah opening seremonial hajatan Betawi ketiga. Dan inilah dokumentasi yang sempat kami tangkap selama 2 hari di acara hajatan Betawi ketiga. Dan inilah beberapa media yang telah menghadirkan gebiar hajatan Betawi ketiga. Hampir di setiap portal media, hajatan Betawi ketiga menjadi bagian yang tidak kalah penting diinformasikan di media sosial. Atas nama tim penyelenggara acara, pada kesempatan ini pun kami ingin meminta maaf jika dalam perjalanan 2 hari yang kita tempuh bersama masih ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dengan tanpa mengurangi keinginan untuk lebih meningkatkan kualitas di hajatan Betawi selanjutnya. Tetap dalam kerangka satu semangat. 2 hari ini terasa begitu cepat, namun semua kali ini terbingkai di dalam kisah karya anak bangsa. Mereka adalah orang-orang yang kita banggakan, orang Betawi.
bagi para pengunjung dan para penjajah makanan, segala macam bazar yang hadir hari ini. Insya Allah keberkahan akan menyertai kita semua. Hadirin, hajatan Betawi ketiga boleh jadi selesai dan kini menumpuk kembali menjadi satu rangkaian kata dari pecahnya keinginan menjadi satu cita-cita. Sampai jumpa di hajatan Betawi keempat. Sampai jumpa di hajatan Betawi keempat. Tepuk tangan yang meriah untuk hajatan Betawi kita semua. Saya bikin narasi ini sambil terbata-bata karena ternyata 2 hari ini begitu cepat menyimpan banyak kenangan dan cita-cita. Yakinlah insya Allah hajatan Betawi keempat akan digelar. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita sambut. Inilah panggung hajatan Betawi ketiga menuju keempat bersama Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Tepuk tangan yang meriah untuk Jarwo dan teman-teman. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda cara lincah. Ya, tepuk tangannya dulu mana semua. Hey. Satu. Hey. Sebelum menendang, kita ngaduk dulu. Bisa. Janganlah diganggu, biarkan saja dia duduk dengan tenang. Senyum dari jauh, kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda cara lincah. Janganlah diganggu, biarkan saja dia duduk dengan tenang. Senyum dari jauh, kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum tandanya apa? Hatinya mau. Ya, tepuk tangannya mana? Makasih untuk ada hajatan ketiga saya jadi tampil di sini. Pastinya makasih banget dan selain terima kasih sama Prof. Terima kasih juga buat Bang Subur Pangsi yang udah memberikan saya ini. Ya, ini bukan promosi tapi ngasih tahu. Buat Bang Subur Pangsi yang punya Pulau Gadung, makasih banget. Yuk, ramai-ramai kita pangsi siapapun itulah milik anak Betawi. Tepuk tangan buat anak Betawi.
Baik, saya akan panggil adik saya, orangnya kecil mungil kayak botol cekok. Abang Kuncir. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ikan gurame nangkap di serang pesan dari pejaket. Ini datang bukan mau ngeroyok, mau lihat hajatan ketiga yang paling paten. Weh, tepuk tangan mana tepuk tangan? Ketawa. Iya. Bang, saya mau nyanyi dulu atuh. Apa? Nyanyi. Apa? Gue sobek mulut gue deh. Ya, gue mau nyanyi. Apaan? Canda muda. Jadi muda? Ya. Yang tua ada? Hah? Yang tua? Buat lo. Jadi muda, ayo. Iya. Nanti kita akan nyanyi. Lenong pasti sebentar lagi akan tampil ya. Tepuk tangan sekali lagi. Oke. Kepada Pram. Sebentar gandeng sini, enggak tahu kita kagak ada yang jadi. Nang jalan matanya kena paku, dimakan gajah giginya pada ngilu. Alami lagu-lagu, sahabat sari dia ngajak melulu. Ada tuh makanya aku bilang juga apa. Jangan suka menghina. Kalau lelaki yang gak ada mukanya, kantongnya tebal kali bos dapat lima. Musik. Tepuk tangan. Iya, ya. Alhamdulillah hajatan mulai ketiga sukses. Wah, alhamdulillah. Kalau mengizinkan semuanya lancar, amin. Tutup makanya gua bilang juga aneh. Jadi perempuan jangan suka menghina. Kalau lelaki biar gak ada mukanya, kantongnya tebal kayak kipas dapat lini. Yang mana ikan gede, gua perhatiin. Tepuk tangan nggak apa-apa juga ya. Kamu ke kacamata agak malu mempoprop. Oke. Ucapan sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya kepada para sesepuh yang udah hadir di sini semua. Luar biasa. Waktunya dari kemarin hingga hari ini semuanya full. Sampai Pro bilang tadi parkiran susah, naruh di sini salah. Berarti cintanya terhadap budaya Betawi luar biasa. Tepuk tangan untuk Indonesia, untuk Jakarta. Iya. Saya Bang Adi bin Kuncir. Bang mau ngapain? Oh bisa aja sarang celepuk. Orang yang ngomong juga. Ya, sebentar lagi kita akan menyaksikan yaitu Lenong Pasti itu adalah seniman kebudayaan Indonesia yang diketuai oleh Bapak Jarod Kuat untuk nasionalnya. Dan nanti akan ada pemain-pemain yang luar biasa. Itu pemain dari Paski ini, Lenong Paski ini semuanya selebritis Indonesia, terutama komedian, ya. Dan para bapak-bapak yang udah hadir di depan tidak mengulangi hormat saya, tidak menyebutkan satu persatu. Yang penting saya luar biasa. Kayaknya saya lebih banyak guru-guru besar dari silat Indonesia ya. Ada silat belakang, ada beksi, mungkin ada cingkrik, ada lagi kabang terbang, apa kabang ini, ada batiar tuh saya lihat semuanya ada di sini. Ini kan wah luar biasa. Prop benar-benar luar biasa. Budaya Betawi adalah
kalau bukan kita yang melestarikan budaya itu. Karena budaya kalau tidak dilestarikan akan punah sananya dan anak cucu kita tidak akan tahu yang namanya budaya. Benar, Prof? Iya. Ini Prof, maaf ya Prof, kalau kata orang Betawi ini ada gegarasan. Oke. Ini renovasi ini dengan judul kembalinya Jawara Betawi. Para pemain, satu dari 4 sekawan, tepuk tangan. Kimau, komedian Paski. Opi kumis, yang kumisnya ngablak, nutupin bibir. Tati cuek. Aida Dimimor. Bopak Castello, yang orangnya tinggi sampai 3,5 meter. Batiar, Batiar jangan LKB Batiar ya. Burhan, yang barusan nyanyi belepetan ninja. Luar biasa suaranya bagus. Eman Pas kawan. Memo Diamor. Apa Komar Pas kawan. Dan saya bingung tadi saya mau bilang manggil ini harusnya manggil ini tapi Bro. Bang Dai. Bang Dai terlibat juga dengan main di acara ini ya, luar biasa. Dan saya sendiri Bang Arifin Kucir dan Daus Paro. Tepuk tangan selamat menyaksikan renovasi dengan judul kembalinya Jawara Betawi. Selamat menyaksikan. Hati cuek. Ini lenong Betawi, ngapain lagi gawe? Ini PA nih semua nih. Apa? Lagu Betawi. Salah. Salah. Gua kagak bayar lu semuanya. Ayo, lenong Paski. Musik. Lu bisa ikut aturan gua gak sih? Ini lenong apa lu lagu ya? Lu tadi 2 kali salah. Iya udah 2 kali salah, lu 3 kali salah gua tembak-tembakin di sini loh. Biar TKP-nya di sini. Abang kudunya bagaimana, Bang? Pakai lagu Betawi, diiringin gua masuk. Abang diiringin. Iya, sebelum teman-teman gua masuk, gue diiringin. Ayo. Ya, ini lenong Paski. Yo, masuk. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Woi. La ilaha. Lu mau ngubur siapa? Salah lagi aja. Salah lagi musik Betawi. Salah lagi aja. Ini Musik Betawi. musik. Iya. Tadi diiringin salah. Ya diiringin lu nganter gue ke kuburan. Terus bagaimana? Dimainin. Mainin musiknya, PA. Salah. Ayo lu. Ayo mainin musiknya. 1, 2, 3. Ayo. Lenong Paski. Ayo masuk. Abang masuk, Bang. Oh iya tuh. Ayo. Lu mainin aja lu mainin. Ayo saya mainin nih. Ayo. Dimainin bukan diangkat-angkat lu lempar-lempar. Tingkong. Gubrak. Oh dipukul. Dipukul. Gak ada ngomong. Aduh, iyalah. Ngambek mulu belum dapat snack kali ya. Ya, pokoknya asal gua keluar pukul ya. Oke. Ayo teman-teman. Ayo. Kalau dia keluarin bukan dimainin ininya. Pukul. Oke, siap. Ayo. Ini dia. Oke, lenong Paski. Ayo. Ayo. Gua salah apaan? Bentar dulu. Lu kenapa memukul gua? Alat musiknya dipukul, gue lu pukul. Gue bisa sadis. Jangan-jangan pasukan Satgasus nih pade. Iya. Musik Betawi. Ini teman-teman udah pada siap. Oke, yuk musik yang benar. Lu yang kagak bisa nyalain gua. Yuk nih. Dulu sekarang. Ayo lenong Paski. Begitu kompak antara yang di depan dengan yang di samping harus kompak. Kayak Bang Dai sama yang lainnya tuh kompak. Kayak tepuk tangan buat Bang Dai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih nih yang masih tetap duduk di sini, nggak beranjak pulang, karena saya tahu ini cinta Bang Daya Lami apa cinta motornya nih. Tapi kita yakin pasti semuanya cinta Bang Daya Lami. Tepuk tangan buat Bang Daya Lami. Nih kita hadir di hajatan Betawi 3, ya. Ini baru jadi senator, gimana kalau jadi DKI 1 ya? Setuju nggak? Kalau beliau jadi DKI 1, nih hajatan Betawi tiap minggu. Pelawak pada kaya. Nih musik juga nih, dapurnya lebar pasti ntar. Ya kita doain nih semuanya ya. Luar biasa, karena ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita menghargai kebudayaan Betawi. Yang selama ini kalau kita lihat Betawi, Leno segala macam mainnya di pinggir sono. Setu babakan, di pojok-pojok gitu ya. Mudah-mudahan kalau beliau nanti Allah takdirkan, mungkin Lenong ada main di hotel. Setuju nggak? Di mana setiap masuk hotel harus ada lagu Betawi. Kalau di Jawa kita ke Jawa coba. Begitu masuk hotel Jawa, lagu Jawa. Ke Sumatera begitu. Nah kita masuk hotel Jakarta harusnya lagu Betawi yang ada di situ. Iya, oke. Baik, terima kasih. Dan sekarang giliran teman-teman pasti, karena beliau begitu mensupport teman-teman dari Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Jadi setiap kita ada acara, kita disupport oleh beliau. Dan teman-teman pasti juga ada yang kuliah di sini gratis dari Profesor Dailami. Alhamdulillah Bopak sekarang udah jadi calo token. Kuliahnya jarang masuk, pengen jadi sarjana. Oke, kita akan menceritakan kembalinya Jawara Betawi. Ini ada sebuah kisah, di mana kisahnya adalah orang yang bernama Bopak. Tahu Bopak kan? Yang mukanya kayak ayunan monyet. Bopak orang kaya. Hobinya, lo ngapain? Kan belum dipanggil. Ini jarang job, ketahuan nih. Bukan. Lo belum disuruh tampil. Entah kalau gue udah panggil, cerita sudah mulai. Ya, kalau gue di belakang terus, honor gue sedang terima. Depan sini. KTI Bank, kita kerja ikhlas. Dari gue Dibayar syukur, nggak dibayar kita nginep bareng-bareng di mari. Gue nungguin dari tadi ini jidat dibedak sampai turun ke bibir. Ya ilah, nungguin dah masa nggak boleh main. Lu biar muka gue kepenggilas, emang gue artis. Emang artis? Kenapa rambut gue? Kenapa itu? Rambut lu begitu? Gue beranakin di bawah pisang kering. Ini makanya jadi begini. Tapi aslinya nggak begitu kan? Kenapa? Aslinya nggak begitu. Jangan pakai lu sebut dah. Kenapa? Aslinya rontok. Masa rambut kuning, kumisnya hitam? Kan gue bilang gue Indo. Indo apa? Indo. Oh. Emak gue Betawi, bapak gue pun pisang kering. Oh. Pantes. Gue gak percayaan orangnya nih dia. Pantesan. Lu ntar giliran. Gue cerita cerita dulu. Gue cerita dagang warung. Iya, ntar lu dagang warung di sini. Iya, kalau di sini. Kalau nggak gini dah. Lu ngobrol dulu sama cucur. Nah. Ini ada orang kaya namanya Bopak. Hobinya itu minjemin duit. Jadi kalau dia orangnya suka dermawan, tapi kalau minjemin duit itu harus ada hitung-hitungan. Kalau kagak bayar sama si Bopak, maka semuanya bakal ditarik. Termasuk kalau ente punya bini diambil sama dia. Bopak tuh sadisnya. Nah, sekarang kita pengen lihat gimana cerita di babak pertama ini. Ya, inilah dia Lenong Paski. Dapat bagaimana kita mesti terima. Saya punya bini bu, kalau lagi merengut bibirnya dari dapur sampai ke depan monyong. Ya tapi saya sih sebagai lelaki, apa yang Allah kasih jodoh saya terima aja. Emang orang kaya dia, makanya saya namanya orang susah disia-siain sama dia bu.
Saya kalau duit belanja saya kurang, tidur saya di genteng, Bu. Ini dagang warung, saya dari pagi sampai siang disuruh jagain terus. Tapi saya berpikir ya sabar aja deh. Emang nasib kita mesti terima. Ya orangnya sih apa namanya nggak cakep-cakep amat, sedang deh. Kita dari subuh sampai mata kita ngelut disuruh jagain warung. Di sini kan tahu diri, yang liwat juga jarang. Aduh, mata ngantuk udah sampai sore. Tapi biar punya sebutan nih jadi orang. Ngapa? Lah, kagak boleh begitu sama laki lu, jangan kata masuk surga nyium baunya kagak. Lelaki bagaimana yang kudu kita hormati deh ibu-ibu ya. Nah nganggur begini modalnya hidup ya Allah. Lu kayak lintah lu nempel doang sama gue. Wah, lu nggak sadar ngomong begitu. Lu MKD. Bukan, kalau misalnya gue nempel aja kayak lintah berarti lu jamban dong. Emang kalau orang laki ngomong ketawa aja lu. Sini depan dikit, depanan biar kita kepotret. Depanan biar kepotret. Gila banget tuh. Zaman jamban. Kalau gue jamban lu isinya dong. Kan gua tahu Kan lu lintah. Oh. Berarti kalau nempel di apa kalau lu nempel? kalau lu kan bilang gua lintah. Kalau gua lintah berarti lu jamban. Ya kalau lu jamban lu isinya. Kalau gue isinya jangan pakai longok, buyur aja Ki. Tahu aja. Apa sih? Bukan ya. Nah, lu jadi lelaki yang hidup apa sih, Pi? Lu kan hidup sama gue tuh MKD, modal kumis doang. Ya tapi lu jangan ngatain kumis gua, belum lama gua mau cukur lu nggak kasih. Gak dikasih ada. Jangan lu cukur ya kumis lu. Kalau lu cukur kumis lu, mata gua cuma hitam doang. Sayur cium dimasak tumis. Makannya bulan puasa. Cakep. Dicium pakai kumis, 6 bulan masih berasa. 6 bulan kagak berasa. Ada nih. Kalau 6 bulan mau cium cipok gue, buset bibir gue minyak sempol. Di kampung pernah berjajar nenek-nenek. Lu ngapain? Gue cium semua 5-5 ya gagu. Tapi gue bagaimana kurang sayang sama lu. Sayang. Lu kalau ke mall kan gue tuntun. Nah itu kan lu cinta sama gue bang, sayang sama gue. Jangan GR, bukan masalah cinta. Kenapa? Soalnya kalau gue lepas lu ngambil apaan aja. Ya gue nih paling salut punya bini lu. Oh iya dong kalau gak lihat. Gue mudanya kayak siapa? Iya. Siti Nurhaliza. Siapa? Penyanyi itu yang dari Malaysia. Ada pakai perlengkapan deh. Gua jaga ini dong aku. Sebelum lu ngomong gue mau tanya, apa? Lu cukur di mana nih? Kenapa? Enggak, pala ini jadi kayak pantat kok. Cukur di mana lu? Lu cukur di mana? Gue tanya. Barbershop lah. Kalau gua mah cukur orang kaya cukuran di barbershop, emang lu di pet shop. Lu sampai mau kucing. Emang ini siapa sih? Ini si Kimo. Ya Allah. Tadi kenapa sih Bu? Saya dari tadi melihatnya ini, saya kira Lesti Mobilar. Pasangan ideal. Abangnya mampu beda tipis bang. Jalan kasih aja lu, jangan dilagu-laguin, lu nggak diisinya. Abangnya mampu beda tipis. Apaan beda? Saya lihat lu kok. Wah. Lah saya lihat abang. Ya. Saya lihat lu kok. Widih. Saya lihat abang. Ini. Tipis. Kenapa? Tipis. Gue juga begitu tuh. Kalau gue ngeliat lu nih bang, Iya. Masya Allah. Begitu orang laki gue bahasa bodoh. Gue juga begitu. Masa sih? Iya. Gue ngeliat lu. Hah? Wah. Ngeliat gue bang, ngeliat gue.
kok dapetnya begini? Jadi, hasil untuk Kenapa begitu, Bang? Udah untung ada yang mau perempuan merah. gue sih ngomong aja sama dia bilang dari kecil jelek kok. Orang gua diracunin sama dia, dibumbuin sama dia. Ya, siapa bumbuin lu? Gak mungkin tuh dia marah sama lu. Gue Betawi pantangan main dukun. Gue yang naksir gue gak kira-kira Rano Karno, Herman Pelani, Roy Martin, dapet nih Kiong. Emang bener. Gue dapetin dia berebut sama capung. Emang. Gue nih. Pagi itu dia mare-mare nih, mau gue cerita dikit ya. Dia marah-marah. Dia mare-mare katanya selama hidup, selama sama gue nih nikah gak pernah diajak Emang jalan-jalan. bener? Gak pernah diajak jalan dia Gak bilang pernah. gitu. Borong-borong kita jajan waktu pacaran nih. Ada duit kan ya? Gak ada, Bang. Lo ada nggak, Bang? Kagak ada, utang mulu deh begitu. Kelihatan dari zaman pacaran cuma dikasih promo mau ke jelly drink. Kalau gue kapok, gue pernah ngajak dia ke Ancol. Kalau orang bule pakai bikini kan cakep. Gak bagus, mulus. Dia pakai bikini. Kenapa? Abis pakai bikini tiduran di pasir, dibolong-bolongin ke pasir. Orang kampung pada keluar. Kenapa? Di iklannya ya, nggak gue banyak dengan iklan di sampai kurang-kurang loh. Istri itu ada artinya, istri inilah sumber terwujudnya rahmat ilahi. Nah, Jadi, begitu juga dengan suami. Suami apa ya? Suami, Apa ya? semua uang milik istri ya boleh. Oh, iya tapi lo lah ini ibu kalau ini. Apa? Ingin selalu dibelai suami, bener kan? Iya dong. ada ini. Pelayan suami sangat diharapkan. Ah. Oh, uang belanja kurang buat tidur di genteng. Jadi siapa sih sebenarnya? Si Kimau. Saya ini calo apaan aja saya jualin, saya distribusi. Bajunya berkeret aman. Lo mikir kertas keret apa lo? Lo mikir kertas keret? Tapi gak ada kado. Lu nggak ngeri pakai baju begini? Ngeri ngapa? Ngeri kebeler badan lu. Ini bahannya bahan pilihan bukan belasan. Lu dagang apaan aja mau? Semua gua dagangin. Kalau kata Ustadz Sufi, 9 dari 10 pintu rezeki itu dari jualan. Amin. Makanya sampai sekarang gua gak punya keluarga gua mau jual. Nih, boleh saya foto nggak nih pas suaminya? Jangan kau sadar kamu. Saya pengen masukin online shop. Ya Allah. Tadi lo bilang kan dagang apa aja? Lu bisa nggak jualin dia nih? Nah justru ini komunitas pencinta bajing, demen sama dia. Oh, nggak bisa aja lu. Jadi ini komunitas pencinta bajing, demen banget kayak gini nih, saya fotoin ya. Iya. Foto buat apaan? Jadi komunitas pencinta bajing nih nyariin kayak ente. Tapi lu dagang apaan tadi lu bilang? Apaan aja gua jualin. Aku nggak percaya, kemarin lu nggak inget beli dispenser sama dia. Kenapa? Yang buat masak nasi, yang masak seni apa? Dispenser buat air, bego. Bukan, yang buat masak nasi apa namanya? Betikom. Rice cooker. Yes. Cooker. Lu nggak inget media waktu lu masak hari Senin matangnya Kemis? Jangan. Bukan kita Masak Senin matang Kemis. bukan nyalain lu juga. Emang dia kagak ditancap sama dia, kalau listrik kagak dipasang. Termos jual nggak lu? Termos juga. Jual sini. Emang apa? Lu diam situ. Lu jual termos, gue aja. Termos, panci semua jual emang apa? Gue perlunya termos. Termos ada. Kalau lu mau gue nambah ceban sama bini gue. Termos ada. Dia mau nambah ceban nuker empok sama termos. Astagfirullahaladzim, kopi. Lo ada kapok-kapoknya gue. Lu mikir lah, kayak gini mah nambahnya bisa 20.000. Artis dong lu. Masa ceban? Banyak dagangan lu. Banyak apaan aja gua dagangin. Oh iya. Kerjaan semua Apaan aja ada. kira-kira? Jangankan barang, nih urusan mau syuting nggak? Mau kerja, mau jadi artis nggak? Mau? Udah syuting aja deh, Bang. Katanya abang mau kan? Orang Betawi, Iya. ada syuting judulnya Pengabdi Setan. Lu orang Betawi judulnya Pengabdi Setan. Enggak apa-apa, Bang. Abang jadi peran pemerkosa yang diinjek-injek mau nggak? Hah? Coba acting. Saya kalau bagus saya pasarin ke produser. Judulnya nggak bisa diganti mau. Emang apa? Yang satu lu pengabdi Setan. Setda. Kan Betawi. Lu jadi apa tadi? Lu jadi pemerkosa yang diinjek-injek sama orang lu masak. Dan yang begitu mah honor. Iya, gua nerima honor, kuping gua pindah. Peran itu ada antagonis, ada protagonis. Yang cocok buat lu kencing manis gimana? Apaan? Ya, Yang cocok buat gua apaan? kencing manis. Ini anak mulutnya pahit nih.
Kan nawarin kerja. Dia nyari kerjaan yang beneran dikit dong. Emang beneran lu nawarin abang lu nih? Apaan aja ada po, asal ada komisinya. Saya mah gak gede-gede, paling 90%. Lah habis dong kita. Enak di lu, enak di kita. Penting kerja. Napasnya boros. Emang apa? Lubang hidungnya gede banget. Nggak apa-apa deh ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Pokoknya gini, Boleh, gua Bang. ada kita tawarin, ada tuh tanah sepetak. Gua mau jual tanah loh. Lu punya tanah? Iya. Daripada kita ditagih-tagih mati Lambopak gimana lu? Kalau masalah tanah, gue jagonya tanah apa yang paling sombong? Wis, Tanah merah. Salah. tanah Tanah gue. lempung. Salah, tanah liat. Dia sombong masa liat doang anak gor. Sombong. Tanah. Udah bang, udah kasih aja bisa. Ada lagi nggak yang kira-kira gue jadi kesel? Itu sih nggak ada. Enggak, bukan. Cakep tadi tebakannya. Nih. Apa? Lu pedagang apaan? Dagang calo apaan aja urusan kemarin asal ada komisinya. Tanah aja yang kita gadein sama si Nih, Bopak. kalau- Sebelum dia nagih, kita kasih aja ke dia. Iya. Nih kalau misalnya dia, lu pedagang bener. Iya, apaan aja. Gue yakin dia pedagang hebat apa enggak, kita tes dari matanya. Nah coba. Berapa? 5. Ulang. Nih bini gue. Berapa? 5. Tuh. Ulang sekali lagi. Berapa? 2. Ya. Berapa? 5. Tuh. Tuh. Bini gue. Sekali lagi. Tuh. 3. Lu tahu nggak kenapa gue pelan? Kenapa, Bang? Umur gue udah tua aja, gue takut lupa. Ya, terus apa lagi? Ya udah, Udah. Bawa beli Udah mau ya? tanah gue yang sepetak. Tanah, lu lihat dulu sepetak. Tanah. Balikin kirimin fotonya aja sama sertifikatnya. Oh iya boleh. Boleh. Yang lagi si Pak Kamal. Siap, siap. Ya. Lu makan itu mau ngopi apa ngopi? Tahan dulu Pak, bukan tenggorokan Bapak capek nih. Lu main ondel-ondel, gua kan tinggal mintain duit, kenapa jadi nangis? Bukannya nangis. Kenapa? Saya kan anak bungsu dia kagok. Anak bungsu dari berapa bersaudara lu? 2. Saya 1 prilen. Mana ada anak pria PA? Mamo, kan udah jatahnya masing-masing. Eman bagian nagihin uang, lu bagian di dalam. Saya mahal di dalam udah keluar-keluar. Bengkak ntar. Yang nyuruh dalam siapa? Mas saya. Lah, malu aja PA kalau begitu. Kalau ini enak, adem. Ya udah, kenapa jadi protes? Aku kan orangnya gerahan. Gerah, gerah, udah. Ya gituan deh, gituan. Gitu, Mamo. Gila, lalu marah-marah mulu kan ada yatim. Lu ngomongnya bego. Tapi kan tersusun. Tersusun pala lembuk. Enak dong bu. Anak tuyul lu berarti. Aduh, saya mau lelahan dulu ya. Hah? Mau lelahan dulu. Lelah nggak pakean. Lelah, saya mau lelah. Ya begituan deh. Begitu kamu. Ngomong pakai tambahan an sih lu. Orangnya dimarah-marahin. Marah-marahan. Nah, kalau gitu gue pulang ya, gue makanan nambah nih. Lu makan nambah minta sama gua. Ini siapa sih? Mau ngamen angkat? Ya udah, makanya ngamen mau gantian. Nggak bisa kan udah jatahnya begitu. Gua bagian lagi. Gue di dalam terus. Ya di dalam. Enggak keluar, gue meningkat. Hah? Bengkak. Hah? Bengkak. Ini kita ngamenin dulu yuk. Ya ayo. Assalamualaikum. Kak Warung. Kak Warung, Kak Warung. Masuk. Mbak. Iya nih. Iya. Kerjaannya apaan? Ya, ondel-ondel, Pak. Oh, mesti bersyukur sama Allah ya. Emang apa? Cakep banget ngasih kerjaan, pas banget sama mukanya ya. Bangga banget jadi ondel-ondel. Lu ya masih muda juga ya. Kerjain bener. Generasi muda sekarang malas-malas bertaunya nada aja lo. Saya bener kerjanya tadi belok-belok kanan-kanan. Belok-belok. Lu mau ngapain sih? Emang ada kerjaan yang lain apa? Tuh, Empon nih. Empon tidak pernah menghargai nih. Hargain dong. Menghargai
gimana gue sedih, ikonnya Betawi dari pengemis. Ya, Mbak kalau ngeliat beginian mesti di Bisa jangan nangis gak temennya? Hah? Kamu kalau nangis muka kamu kayak ujung sikut. Bang Dai. Bang Dai. Waduh. Lah ini Bang Dai saya kira pesulap merah. Ini ada apaan nih? Ini lihat nih Bang Dai. Apa ini? Ada apa, Man? Saya mau ngamenin. Ngamen, nggak usah pakai ini. Ngamen. Iya bang, saya kan Bang Dai. Ini kenapa nih? Ada apa nih? Dia datang kemari, dia ondel-ondel. Ngamen. Bini saya ngomel. Bini saya Masa ondel-ondel? Ondel-ondel diapain sama dia? Dari pengemis Bang Dai. Dijadiin buat ngamen Bang Dai. Jangan dong, ondel-ondel ini ikon budaya Betawi. Oh. Kita jaga maruahnya. Coba. Tempatin pada tempat yang semestinya. Jangan pakai buat di jalan-jalanan pakai ginian segala. Jadi nurunin derajat kaum Betawi kalau begini caranya. Iya kan? Jadi habis bagaimana lagi Bang Dai, kita mau nyari kerjaan. saya nggak ada kesibukin. Sibukan. Sibukin. Nih anak kasih jalan. Iya iya. Nanti anak punya teman. Ya, biar ondel-ondel ini bisa menjadi kita jaga maruahnya. Bisa kita mungkin di tempat-tempat pariwisata. Iya. Kita bikin acara-acara budaya Betawi di tempat-tempat yang terhormat. Jangan kita bawa ondel-ondel ini di jalan, ngamen-ngamen pakai itu nggak pantas. Iya benar. Malu kita orang Betawi. Benar Bang Dai. Setuju Bang Dai. Ondel-ondel tuh taruh di tempat yang bener. Lo juga tadi sama-sama juga lo bikin ginian dulu. Jangan man. Iya Bang Dai. Paham. Iya. Anda kasih jalan. Anda punya teman, ya. Nanti Anda kasih tahu Iya. supaya ente bisa jangan bikin-bikinan lagi. Iya Bang. Jangan diambil Bang, ada lu. Iya, Itu masukin kantong. Iya, jadi lu mesti tahu berdua ini ondel-ondel ini ikon Betawi. Ya, lu kan bisa kerja lain nih kayak lu berdua nih. Dari muka kan lihat lu bisa jualan kiong. Apa jualan apa? Kiong. Kiong di sekolahan tuh jualan yang narik gret. Iya, yang narik gretan. Nah, lu nih berdua pas cocok. Kan ada tuh. Lo minimal joki tong setan. Ente mukanya kalau sedih kayak baju belum disetrika ente. Bukan, Ini muka saya bukan nemu. Iya. Cukurnya. Iya, saya minta lagi Bang Dai dah, yang namanya kita nggak ada kerjaan. Nggak ada kesibukin. Sibukannya udah 2 kali nih, 3 kali kartu ketelan nih. Lu kali lagi ngomong PA gua hajar dulu. Ya, ntar saya tulis aja deh. Iya. Iya, begitu Bang Dai, kita minta supaya ya kan banyak teman-teman semua pada main gitu. Kita nyari duit spare. Kadang baju ondel-ondelnya sampai kotor, sampai lusuh banget Bang Dai dipakai berhari-hari. Anak-anak kecil kadang-kadang Apalagi tanggung-tanggung. kadang-kadang ya, ondel-ondel nih mau maghrib orang udah ada di musola, ada baca Quran, pas nih keliling-keliling begini. Masya Allah. Aneh nggak berasa kurang pas. Bener Bang Dai, setuju Jadi Bang jangan Dai. begitu, jangan ya. Maaf ya. Ntar aneh kasih jalan deh buat ente. Mudah-mudahan Betawi, khususnya ondel-ondel ini kita bisa mainnya di tempat-tempat yang terhormat. Makasih Bang Dai, makasih. Oke, semua, insya Allah. Iya. Aneh punya teman. Iya. Nanti aneh pamit tuh ini, aneh kasih tahu mereka. Iya. Ntar aneh panggil ente berdua. Iya. Ya, buat dihukum. Terima kasih Bang Dai. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih Bang Dai. Terima kasih Bang Dai. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi paham ya? Lu dengerin kata Bang Dai, jadi ondel-ondel jangan dibuat pengemis. Ikon Itu Betawi. ikon orang Betawi. Iya, mamo ya, paham ya. Jadi angkat harkat martabat. Makanya namanya ondel-ondel kan, karena dari Betawi. Kalau dari Madura bukan ondel-ondel. Apa? Onnya hilang, ondel. Beda. Jadi sekarang pulang ya lo. Iya Bang. Saya Iya, ada Man. buktinya kapan? Apa entar kapan ya? Emang. Udah lu pulang dah, lu boleh SMS udah rendah. Mamo, si Mamo Pulang emang, lu. Mamo Udah, Bang. emang kita kesian ya. Jangankan kita tuh si Lu Mamo. kalau ngomong madep gua ngapa? Iya, mah. Ngomong madep gua. Tadi gua madep lu, gua bilang Mamo kesian. Emang kita Ini coba lu jalan maju. Malah mundur. Kalau ngomong muka madep gua. Nah, ini kayak gue. Coba samperin gua. Lah jalan mundur. Ini muka, mau Itu muka. Nih, ya Allah si Demplot, si Boto. Ya Allah. Aida. Ini anak. Astagfirullahaladzim, lu dari jam pagi wayah kita ke wayah dulu lu baru balik dari pasar. Lu ngomong apa? Dari wayah pitet sampai wayah dulu baru balik dari pasar. Wah, wayah titet. Lu tanya Bang Dai,
Jadi ada wayah. wayah titek. Iya. Berarti apa itu tuh? Wayah kita dari beduk subuh sampai beduk maghrib baru balik ke pasar. Iya iya. Oh lu jadi wayah banget lu. Oh wayah. Lu kemana sih dah? Lu mana di tempat emak yang suruh beli apa aja mana? Makan nyuruhnya beli pisang. Lah ini udah Aida beli pisang. Iya. Ya Allah segitu pisang lu mencari yang model apa lagi? Dari gede apa lubuk-lubuk satu pasar ada dapet yang mandula doang. Bukan mak kan nyuruh kan beli pisang Ambon, ya kan? Nah ini adanya pisangnya pisang Lampung, dia tenggelam, bisa nggak di kali Bakauni mak? Bisa aja. Kok di kali Bakauni pelabuhan? Ya Bodoh. Tapi gue bersyukur nih si Aida anak gue ya. Ini anak abang. Apa? Ya Allah mah bececeran, insya Allah. Enggak apa-apa deh, terima aja Ini bisa. tadi dah katanya dia bilang dari pagi Oh. pisang Ambon berarti gede dong. Iya. Sampai sini segini. Iya, Berarti biar- diapain sama si Ida nih? Ntar juga kalau di ngulet gede. Darah dulu. Ini anak abang. Emang Anak begitu. gue. Ini anak abang. Aku boleh kasih pantun buat kamu. Kamu siapa? Cakep. Biar nurut aja. Cimau namanya tuh yang buat bumbu. Yang diperes. Limau. Saya Kimau. Saya punya pantun sedikit nih buat Silakan, Pak buat anak Kimau. abang ini. Saya punya teman namanya Bang Dailami. Cakep. Nama panjangnya Dailami Firdaus. Cakep. Biar kata ada cewek banyak ya di bumi, cuma nggak media saya mau serius. Asik. Balas dah balas. Cuman barangkali gue sebagai orang tua belum tentu setuju ya. Iya emang apa? Ini kalau anak gue kawin sama lu, Iya. wah beranaknya kancing cepret kayaknya. Gue orang tua bebas milih dong. Masa gue iyain aja. Aida, lu jangan, lu jangan. Bini gue emang begitu. Dia kalau ketawa kejelian suka belude dari bawah. Emang begitu. Beluda dari bawah. Iya. Kayak papa? Makanya dia mesti kempit kalau Apa lu manggil bapak lu? Papa. Aduh, makan aja aja pakai papa. Dah, lu makan beras aking ya, sombong. Iya. Mana lagi selanjutnya apa lagi? Woi, Pak. Kelewatan. Kalau kata zaman sekarang, salah. Lewat sini. Salah. Gila, baju lu kayak buah ganderia. Biru. Maaf ya, Pak. Udah jangan sok deket-deket ya. Jangan suka macem-macem. Kumis gua diraup. Rauk. Kayak kacang lebaran gue mesti. Iya. Kenapa, Pak? Jangan suka macem-macem. Aku ini orang terkaya, ngerti nggak? Malah lu gue baru negesin. Gue begitu melihat dia, kan Iya. gue perasa diri gue jelek ya. Iya. Begitu gue deketin, ada yang lebih hancur. Hantu. Han nama pendeknya. Nama panjangnya Handro. Andro. Silakan, Pak. Beresin dia punya masalah sama gue. Utang-utang lu tuh banyak. Ini Gue Be- tuh lelah ngomong sama lu. Pak, Papa, emang aku papa kamu? saya boleh tanya nggak? Iya. Gigi sama Isit bercerai, Pak. Gigi yang mana? Emang dari sononya. Oh iya. Maaf, Pak. Maaf. Jangan dendam pribadi dong. Iya, Giginya maaf, Pak. PSBB jaga jarak. Gak macem-macem. Untung ya. Pala lu kebalik. Pala lu kebalik. Balik. Iya. Ayah, kenapa Terbalik. ini terbalik? Oh, maaf. Gua nggak tahu. Bang. Lakinya masih hidup mati. Jadi gimana nih? Suruh duduk. Gue udah mulai gerah sama baunya. Duduk. Emang utang berapa sih ente Bang Ovi? Udah dagang lampu gelap, pakai nggak ada otak ya Pak deh. Ungu banget pakaiannya. Lampu terangin, nggak mampu bayar listrik. Pak, ini terang udah. Terang. Apa? Ini terang. Lo ngebelain bos lo? Iya.
Ya bos dong. Tapi ini udah terang. Tapi ini gelap. Bukan masalah gelap dari sininya. Bapak kacamata dibuka coba. Kacamata lu pakai kacamata film, malah film jorok. Kacamata bapak yang bikin gelap. Orang kalau beranaknya dilepein begini nih. Beranak dilepain kata kucing. Bang, ini bos saya orang terkaya. Ya maaf pak. Dia orang beruang, dia beruang. Beruang. Yang banyak duit. Jadi Uang. belajar ngomong agak santun ya. Iya pak. Kamu tuh punya utang. Tuh, ya saya tahu. Hari ini saya bakar bisa. Jangan pak. Cuman saya ada rasa humanismenya sama kamu. Ngerti nggak? Bapak ngomong modern ya. Sabar Pak. Ngomong modern, ngomong Sabar. sabar. Ini udah berapa tahun? Iya saya tahu, tapi kita kan Ini harus. lagi apa-apaan yang bau gini nih? Hah? Ya, ini Bang, aduh, ini bos lu ngapa jadi? Emang nggak kenal apa ini? Hah? Itu siapa? Ya, nggak kenal. Emang sakitnya ini kecil, tapi kalau gede lebih jelas. Enggak, ini lihat anak buah. Saya maaf mau nanya ya pak. Kenapa? Bapak pinggangnya mana ya? Bawah, di bawah. Saya dulu memang bekas model. Oh, bapak model. Oh, iya saya pernah nonton. Bapak pernah main ikan ya? Iya. Ikan lem tikus. Iya. Emang. Iya emang yang Iya, begini. kita pernah lihat, Kan ada emang. triplek pakai lem. Dia begini nih. Tuh, set. Dia nengok ke depan. Nempel tuh. Tuh, nempel. Nengok ke depan. Saya aja nempel apalagi curut. Dia. Saya nonton. Iya nonton ya bapak. Itu pas tikus nempel. Yes. Dia main juga iklan. Apaan? Gua ketangkep tuh tikus digigit sama dia. Oh iya. Tapi emang Bang Opi ini mohon maaf, emang dia model, saya tahu banget ini. Orang bininya bilang dia model. Ada suami model kayak kamu ya, begitu. Bapak juga masih abang. Ini apa-apaan tuh? Waduh, lihat tuh di mana-mana ada fotonya. No. Lihat, kalau nggak ada beliau kita nggak akan bisa tampil di sini. Makanya berkat beliau lah kita bisa hadir di sini bersama-sama. Oh benar. Gua tahu itu Bangda. Nah, Bangda. Itu lahir dari rahim yang bagus. So tahu. Dari tokoh wanita Indonesia. Oh. Ibu Tuti Alawiyah, siapa sih nggak mengenalnya? Betawi stigmanya hancur. Biasanya kalau orang Betawi diwariskan tanah, rumah, habis. Ini diwarisin ilmu. Iya. Terus bayangin kampus tetap berdiri. Oh. Terusnya panti asuhan tetap berdiri. Saya aja numpang di sini kuliah gratis. Pantas lu kenal banget bos. Kuliah gratis aja ngagul. Bapak kuliah. Tapi bangga dong. Bangga. Kuliah. Kita memiliki Bangda ini. Iya dong. Ini membuat pelopor kedepannya sinergi orang Betawi bisa lebih hebat lagi, Iya. lebih akademis lagi. Jangan kayak lo ngutang mulu. Berarti kita nggak usah nggak jadi nagih utang ya. Wah cap. Aduh ini apaan sih pada ribut, ngopi dong. Gimana sih? Nah ini. Ini kan saya ada pisang. Gue kalau ngelihat perempuan nih di jalan gue mengsong. Perempuan. Karena laki. Ini kayak kalau lihat laki gonak. Ini anak kalian? Anak saya pak, bapak. Nih anak dicicip dulu pak. Bapak lupa ngomong-ngomong nggak bisa. Ini jangan suka macam-macam. Ngapain suruh nagi-nagi dia? Nagi-nagi siapa yang nagi-nagi tadi? Bapak yang nyuruh. Pak, Kamu coba pantas nagi-nagi. Kok? Tadi kan bapak ini. Yang suruh nagi siapa? Juragan bapak. Jangan suka macam-macam. Siapa yang suruh nagi? oh iya. Kok jadi? Pak, Ini anak siapa? Pak ini anak Anak saya saya. satu-satunya loh. Ini warung tolong digedein. Alhamdulillah. Jadi Nggak bisa begitu pak. Kita harus lagi dong. Oh gitu. ini anak saya satu-satunya, Pak, dua bentar. nih. Sebentar. Nah, Ini anjing sirkus kapan mainnya pak? ini Bos saya orang kaya. kan orang Oh kaya. salah iya. Itu lu nyulik sekarang nyulik. Ambil. Oh culik deh. Culik Oh dia iya. pak ke belakang. Iya. Disuruh nyulik. Nyulik iya diculik anaknya. Lama amat sih. Nyulik. Ini demen, ini demen. Ya yang suruh demen siapa? Tadi Gue bayar 25 nggak mau. ya elah. Masa 25 saya Cipijigo kali. Oh iya. Oh, jangan suruh Saya, tidak, Pak. jangan Oh suruh anak ya. Anak saya. Berarti Kamu mau nyulik aku? Yaudahan, sekarang culik anaknya. Ih, mau Kalau dong, culik bayaran dong. belum, Culik ini dong. nafsu banget ya. orang-orang berculik. Oh enggak ngapain? Tolong, ini mau. Lu nggak lihat orang? Kenapa emang? Ini bos saya. Enggak diculik ame begini mau. Lu mau anak lu sendok semen? Sendok semen juga akan serokan cakep. Iya. Jadi aku mau diculik. Pokoknya culik, Han pegang Han. Ah nggak usah dipegang. Nggak bisa. Bawa. Bawa mana? Oh sini aja. Salah.
yang lu tarik? Anak lu. Lu nggak bisa bedain yang pahit sama yang kagak. Kan gue mah yang ada perutnya aja. Iya. Lu kan udah ya, berangkat. Jangan pegang-pegang. Kalau kata Bang Lai bukan muhrim. Udah. Ya udah, ya. Tadi mau, sekarang ogah. Oke, oke gue giniin. Ah, cakep tuh. Ya, ikut. Aida. Ya. Aida. Bawa. Aida. Aida. Bapak. Ayo. Bos, Nasin. Aida. Allah bang, anak kita bang. Anak kita satu-satunya bang. Jangan lo diem aja. Lo laki gak ada gunanya. Anak atu-atunya dibawa sama si bapak lo diem aja bang. Nggak tahu dia. Abang, anak gue mana? Anak gue mana? Anak gue. Sabar. 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 Jangan dioyak kok, jangan dioyak. Sabar. Gue susah bang. 9 bulan 10 hari gue nganggul dia bang. Sekarang lo diemin aja begitu aja diambil sama 10 orang. Kenapa nggak bilang punya utang? Anak lu dibawa dibiarin bawa, kenapa nggak dilawan sih? Ya gue bagaimana berani ngelawan dia kan orang kaya di kampung sini. Tapi kalau lo emang punya mental sama keluarga lo maju bang. Kan ada gua, kenapa lo minta tolong? Tadi ada lo diem aja. Nggak ada duitnya. Oh, Duitnya dulu dong. lu nulungin orang lihat Lu duitnya. jajalin gopay, gua lawan. Mama anak gue gimana bang nasibnya bang. Allah. Udah lama-lama lu mati mendadak. Lu jangan nangis kenceng-kenceng, ntar gigi lu loncat. Kawatnya kurang dekat. Udah latihannya yang buat acara 17-an. Bukan. Ya Allah kalau nggak sombong banget nih. Begini Bahtiar. Iya. Lu kan pacar anak gue itu si Aida. Betul. Tadi ada si Bopak kesini. Anak siapa? Bopak. Bofak tadi lo ngomong. Iya Bopak. Angkat dikit kumisnya. Emang lu sangke kumis gue hordeng warteg. Lu angkat. Diangkat ada oreknya. Jadi bisa aja lu. Pahit juga omongannya. Jadi dibawa tuh anak gue buat jaminan. Nah lo sebagai calon mantu gue Kalau lakinya dia. calon laki dia mesti bisa lo ngerebut dia. Mestinya dia cerdas cara nyuliknya. Kok cerdas? Cerdas. Babe yang mesti diculik kan lumayan buat lipanan hiu. Astagfirullahaladzim. Emang mantu songong bang kalau begitu begini. Sekarang gini Bahtiar, kalau emang lo serius sama anak emak nih si Aida, lo cari lo uber si Aida balikin apa dapat? Lo kan jago silat, coba gue mau lihat jurus-jurus lo dulu. Jadi pengen tahu siapa saya? Tahu. Oh, coba baca. Ah, taruh ini dulu nih. Mainin dulu, silakan. Saya pengen Bahtiar. lihat sejago apa lakinya ini. Ini mah kayaknya mau lihat dulu sih. Bisa nyangkut. Baik. Segitu kembang lu. Coba gue yang tes. Gue yang tes. Bang hati-hati bang. Ayo ada pesen bang di jeruk purut lo. Emang lu sampai gue mau diapain sama dia? Ayo nama Senin kuburan yang ada AC-nya. Gue sejurus dua jurus biar kata sum-sum gue udah kering. Gak ada urusan. Gue tes ya. Ya, tulang udah lembek mau silat. Nih baca doa nih. Baca doa kalimat syahadat ya. Biar sah. juga. Wah, hebat. Wah. Ih, nah. Ngapa Pi? Bang abang ngapa? Gue ngeri. Emang apa? Tadi gue diberi kan. Jurus. Gue ngelintar malam lu merengut. Jangan. Tapi oke. Hebat Bahtiar. Wonder dia kagak ada Salut itu. gua sama lu. Lu ngapa ketawa aja? Lu kalau Lu kudu jelasin kenapa gue kemerengut kalau diberi. lah kan lu lihat apaan
bukan gue yang diberi. Apaan? Kantong menyang. Jangan bawa aset, Bo. Kalau gitu lo mesti bantu gue. Lo rebut tuh anak gue yang diculik sama si Bopak. Nanti lo kalau bisa berhasil, insya Allah lo gue nikahin sama dia. Sip, oke. Pesan saya, minyak dicang-cang aja dulu sebelum saya balik. Oh iya beres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sip. Ya Allah, mudah-mudahan ya Pak. Mudah-mudahan calon mantu kita bisa. Kita tungguin aja. Tungguin. Ini Mip, kedengeran nggak ya? Bang, pilih aja bang. Hah? Main tinju. Udah ketawa tadi om opi ngemis. Iya. Satu lagi dari saya. Tepuk tangan semua biar meriah lagi ya. Pilih aja. Oh emak. Pilih aja buat saya yang mana boleh aja, biarin yang janda apa yang perawan, yang kurus, yang gemuk, yang tinggi, yang kuat, biarin asal dia setia dan sayang anaknya babe. Buruan cepetan lamarin bawain tandanya. Ayo selepas kelamaan Edi sambil orang. Aduh mama, aduh babe, pantasnya enak jadi pengantin, duduk berdua di dalam kamar, masuk angin ada yang kerokin musrik. Tepuk tangan buat Arifin. Luar biasa. Suara ente nggak nyangka. Padahal saya nyolong sepeda ya. Nggak saya gembel sukses Pak. Iya, alhamdulillah. Nih Arifin dia udah lama teman saya. Dia juga sering panggilan-panggilan. Kemarin panggil di Setu Babakan. Alhamdulillah. Kemudian juga main di Balai Kota. Bapak bisa Iya, alhamdulillah. kemarin juga dipanggil ke istana dan insya Allah besok dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agapin, sehat-sehat aja. Nah, sekarang kita akan masuk ke babak kedua. Oh gitu. Nah, ini kita mau lihat apakah Aida bisa diselamatin sama Bahtiar apa kagak. Oh begitu Pak. Gitu, ya. Oh. Nih masih menyambung kan? Masih lanjut? Oke, ini dia. Babak kedua. Lenong Paski. Selamat menyaksikan. Tepuk tangan sekali lagi. Kenapa sih Airi culik-culik kayak gitu sih Bang? Udah jangan banyak nanya. Bos, saya sampai 2 dapat es krim. Itu. Siapa bilang Lah, itu es krim? Ini tumben ini siapa ini? Ini. Ya, Ini anaknya Mak Ati sama Opi Kumis. jaminan. Ya iyalah jelas lah. Sekarang kalau segala sesuatu ngutang kok harus ada agunan. Tar dulu.
Kenapa? Jaminan yang begini. Emang kenapa? Ini surat-suratnya bodong nih. Emang apa gua? Kurang apa? Ah, dempulan mulu badannya. Dempulan. Biar begini mesinnya masih metik. Tuh, Ngegigitnya masih kencang. Gigi dua masih nanjak, Neng. pasti lah. Iya. Waduh. Abang ini di mana sih, Abang? Tadi Aku ini saya bingung takut ini. deh. Ini perempuan pasrah banget ya, lama-lama gue jemput ya. Emang saya juga bingung nih. Bos kan orang kaya ya. Iya. Ini dandanannya gila banget ini. Makanya. Malah kayak orang gila. Orang gila gimana? Kan kamu tahu papa aku di mana? Wih, papa di mana sekarang? Lah sekarang kan papa lagi di Wall Street. Oh iya. Urusan masalah bursa saham internasional. Waduh, gila orang kaya banget. Iya. Kalau mama? Kalau mama ini kan dunia fashion. Sekarang kadang-kadang di Milan, New York atau di Inggris. Pantas dandanannya ya. Fashionable. Opa masih di Belanda, biasa usaha keju. Iya. Kalau oma? Oma juga di Belanda, cuman di Nederlandnya. Nederland. Iya, dia usaha bunga tulip. Oh iya. Kalau babak sendiri? Numpang sama Bang Day. Kere. Bahkan numpang gila. Berarti kalau orang kaya makannya beda-beda dong tempatnya. Beda kalau makan Iya. pagi. Kalau aku makan pagi biasa di Riyadh. Wow. Paginya aja di Riyadh makannya. Di Riyadh. ya. Pepes ontak belum pernah kan? Iya. Aku sering di sana diinjek sama ontak. Kalau makan siang di mana? Makan siangnya aku biasa Dubai. Oh, di Dubai. Aku kan deket sama pengusaha Syekh Mansur. Iya. Kalau makan malam? Makan malam aku ngegembel lagi. Biasa ya. Aduh. Iya. Nah ini nih buat jaminan kita. Aku kenapa sih diculik? Aku nggak ngerti deh. Cinta Pak pusing deh kalau diculik-culik kayak gini deh. Papa kamu tuh nggak pernah bayar utang sama aku. Iya sih, kenapa dia sampai diciluk? Culik. Ciluk. Iya culik. Ini kok samaan sih? Ih, males deh. Kenapa? Nanti kamu jatuh cinta lagi sama aku. Aku jatuh cinta sama kamu. Harga diri aku di mana? Hah? Kamar nomor 3 mau datang. Kurang ajar nih. Yang namanya tawanan itu kan jaminan. Diam di sini, jangan Duduk. macam-macam. Duduk. Ki, Ya. lama-lama cakep juga ya. Hah? Bos, tar, maaf, bos. Maaf nih. Bos habis makan durian ya? Kenapa? Kutanya ayam. Udah banget saya bawa dia nih. Udah biarin. Makanya kalau beli kambing jangan yang kupak. Emang mau kekahan? Bukan gua capek, uang recehan gua habis. Dia jalan begini diikutin anak kecil, gue ngusirnya pakai duit. Kalau ini buat apaan? Lah ini ngusir anak kecil ngikutin dia. Ini siapa? Ini siapa ya? Gua nggak tahu, tadinya muda, pas habis ini udah tua begini akhirnya. Ini maaf ya. Sebagai generasi muda ini nggak boleh begini, harus semangat. Malah ketawa begitu. Jangan dimarah-marah. Bukan ketawa, Us. Ya, itu rahangnya patah kali. Ketelan ini. Jangan-jangan masih di kondisi setang kali ini miring aja. Jangan dimakan. Ini punya panitia, ya. Jangan makan. Tadi tiang pagar dia habis sama dia tuh. Yang biarin aja nggak balik lagi, biarin aja. Orang tua disumpahin, nggak boleh begitu. Ini maaf nih ya. Nggak capek begitu. Maaf nih, bukan ini saya tanya ini gara-garanya sepele. Kenapa ya? Seminggu nggak buang air nih begini nih. Ini terus siapa, Us? Siapa? Ini buat ngomong, ini mah bukan buat imut-imut. Ya enak, ntar habis ini dilelang sama panitia. Ya, ini yang ngutang. Oh. Yang ngutang nggak bayar. Tapi sebelum ditagih, ya, saya mau ngumumin dulu. Umumin, Us. Ada. Nih, saya mau ngumumin nih. Bentar. Mohon maaf untuk Bapak di mana situ? Capek dah. Mati sapi. Untuk Ya Allah, tolongin apa ini? Wah. Pak, duduk dulu deh, Pak. ini orang
Kalau kayak gitu dikasih peran emang proposal banget ya. Profesional, Ini kan masalahnya ntar berobatnya mahal ini. Ki kasih tempat duduk Ki. Duduk ya. Untuk mobil. Ki. Bakunya ngegeser lu. Ini lu geser baku lu. Nggak boleh begitu Ki. Duduk dong. Duduk yang bener ntar jahitannya lepas lagi. Udah mantap ya. Makan nama juga lawak lah. Iya, nggak apa-apa. Orang kayak begini pakai diculik juga. Orang lihat-lihat dong kalau nyulik. Hah, orang dia ngikut sendiri. Ngelap kayak. Udah. Nih, sih pakai buang air di sini lagi. Ya, saya umumin untuk mobil B131539 RKK, mobil Kalia hitam. Mohon dipindahkan karena menghalangi akses jalan tol. Wah, bukan mobil gua. Jalan terus bukan lu, enggak ada sangkut Akses pautnya. jalan. Bukan mobil gua nih. Iya, Iya, bukan Pak. B131539 RKK, mobil Cile. Calia. Caila hitam. Cile mau orang godain Cile. Oh Cile. Beda. Kaila. Untuk pemilik mobil B131539 RKK, Ya, Kaila. untuk memindahkan mobil karena menghalangi pohon. Nah, emang pohon mah numbuh di situ. Oh, iya, iya. Mobilnya. Ya Allah, Pakai gula. Ki tolong Ki. dia udah tempoyongan. Duduk. Udah dikasih duduk bener-bener. Ya sekali lagi mobil Kaila Warna hitam. warna hitam, tolong B1. diperhatikan. B131539 RKK. RKK, tolong diperhatikan. Saya mau dibagi mobilnya. Perhatikan. Enggak, diperhatikan. Ya, Oh, tolong pindahkan mobil ya. Bos, Nah, ini saya udah bawa orangnya. Saya mau coba integrasi dulu ya. Ya. Pak. Saya minta maaf. Minta maaf nggak bisa bayar terjemahin Ki. utang. Terjemahin Ki. Itu artinya apa? Ini masalah utang, tanya utang. Masalahnya utang harus bayar, ini udah jatuh tempe. Udah jatuh tempo. Duitnya saya mau. Ilernya banyak banget sih lah. Ini masuk cerita, ngapain ngurusin dia? Ini kebanyakan makan duit partai jadi. Mau kemana? Makanya dikit aja makan duit partai jadi sehat. Mana uang kaos lagi sama dia. Ini ceritanya nih masuk nih Jawa Ara berdua nih, ada Burhan sama ini kemari biar Saya berantem. sebenarnya diculik atau diapain sih ini? Yang mana lu diculik? Diculik. Orang kalau diculik ditekan kayak atau apa gitu loh. Oh, lu mau ditekan? Depan umum, tekan. Lu mau ditekan? Hah? Emang lu kata kutu rambut? Jadi perempuan pasrah bener minta ditekan. Ya kan Udah kayak di duduk aja. film-film. Ini duduk aja berisik nih dari tadi ngerepotin. Ngapain? Keluarga udah pada ikhlas. Astagfirullah. Pak, tuh diminta Minta mic bilang bukan. Dari tai. Udah deh kesian nih begini-begini dulu ya enggak? berarti dia temennya Opi dong. Iya. Udah nih masuk ke jagoannya. Ya. Iya. Dia biarin di sini aja. Iya. Ini biarin di sini aja biar Jawara nginjak dia. Iya. Kamu pokoknya harus berhadapan dengan pacar aku. Burhan, Pacar aku jago silat. Jawara. Kamu. Batiar. Nggak ada. Musik dari sono. Dari sono. Pendekar dari sini. Iya kan? Ini, sini dulu. Ternyata dia nggak bisa bayar utang. Dia nggak bisa bayar utang. Oi. Kejauhan. Duduk. Hei. Apa kalau dik? Oh dari sono ya, dari sono katanya. Dari sana. Bener. Dari sana. Enggak, kalau dari sini kelihatan
dong, Orang masa udah langsung sampai mau dari kelihatan. mana dia masuk terserah aja, jangan Ini. disuruh balik lagi. Gua mau pamit dulu ya. Ngapain? Mau buang ketok. Ya, ini dari tadi duduk aja. Duduk. Mana lu ngumpetin tuh? Penculik. Udah nyamak kita. Kan nebos. Kalau datang Assalamualaikum dong. Jangan datang selonong-selonong aja. Lu kan punya sopan santan. Santun. Lu dagang golok pakai santan. Emang lu jago? Nih gue biang nih. Lu nganter nyawa Kalau lu jago gue biang. Lu nganter nyawa. Dikawin nih. Darmadi. Siapa Darmadi? Lu kenal? Lah teman kecil ini ngobrol layangan bareng. Ini dengerin anjing-anjingan mobil mau Bentar. Lu kalau ngomong tepat banget tuh. Anjing-anjingan mobil yang dulu tuh. Lu tahu nggak anjing-anjing mobil? Tahu nggak kalau ngerem tuh kejedot ya? Sini termos tahun 75. Ada yang bunyi petak gitu. Kamu jangan rindu. Mau perlu apa? Kamu harus tegas. Ya Allah. Ya dia nggak tahu ntar. Santannya habis. Aida. Sini Aida. Bentar. Enak aja lo. Enak Ini jaminan. Ada apa? Lawan cakepnya. Lawan lu. Kasih pantun. Lo kasih pantun. Kalau lo kasih pantun ntar gue. Lawan lu kan saudaranya. Ya, iya kan? Beban gua lucuan dia soalnya. Beban. Udah sekarang lo lawan. Iya jangan ngomongin. Lu ikutin gua pantun. Oh iya. Oh, kok pantun? Uwe. Suara tekeber. Suara apa? Tekeber. Cekiber kali. Iya, gitu kan. Cekiber. Orang mau pantun tuh. Orang mau Lu pantun ngasih pantun diajarin. ribet. Uwe. Iya, suara tekiber. Suara cekiber. Muka gue. Jember. WC dong. Lo jangan ngajarin bos gue ya. Us, pantun. Us. Lo kasih us. Uwe. Kalau lo nggak kasih gue yang maju. Iya. Ani kan lo? Iya. Lo kasih us. Hah? Rukun kecemplak susah. Pantun us. Ya, ada yang manggil. Belum. Sebenarnya ada yang manggil gua. Siapa yang Belum. Ini masih pantun. Orang kalau misalnya musik udah main masih pantun. Masuk Tadi gua disuruh-suruhin aja no. Disuruh-suruh apaan lu kali mau ngoceh Jangan apa? ngikutin Rudi Sipit. Iya. Ini bulan nih. Panggung nonton kita. Lu di mana aja. Rudi. Burhan. Kencing di, buset kencing di situ dia. Dia kencing di situ. Emang di mana aja buang sial dia. Lu sih bawa bagian di betelor deh tuh. Coba kamu lawan pacar Boleh. aku. Hei, siapakah kamu? Hai siapa kamu? Selalu. Kenapa jadi nyanyi? Kan? Abang, dia takut bang. Jago. Iya suara lu anjing lu. Ini Aida. Belum. Ini jagoan lu ngapa pada sarap semua? Ini biasa baru latihan. Lu tenang us lawan. Kecil us. Ayo bang, lawan dia bang. Gua kenari hancur di kunyah. Cakep. Emang kuat giginya us? Enggak. Gua kenari keras lu. Iya gua lepas. Ya Allah. Us, lu ada kabel yang telanjang kagak? Kabel telanjang. Buat apaan? Setrum sekalian biar mati. Disetrum. Bentar nih. Pak, kalau nyari bubur sumsum ada di ujung sana no. Boleh keluar dulu enggak? Emang udahan? Kan belum. Udah tadinya udah kan? Enggak. Emang mau keluar? Iya. Dah mau keluar dia dah. Saya numpang mau berak dulu. Ntar gua panggil jagoan gue. Burhan. Lu bukan Tandingan. lawan gua. Iya. Lu panggil gua ya? Iya, ini baru nih. Ini serius. Udah dipanggil balik lagi. Enggak jadi. Iya jadi. Jagoan tambah tolol ya. Berkelahi lu sama gua dari tadi. Abang, tolongin bang. Lu tolong apa sih tadi? Saya pacarnya dia, saya diculik. Oh dia pacarnya dia? Iya. Ini yang nyulik lu. Iya bang. Nah, iyalah cowok spesial. Entar dulu gua. Modelnya cakep.
Kayak apaan? Kayak binatang tai kotok. Jalannya lompat dong. Lu jangan lawan gua. Kakang Prabu. Iya. Woi, sungguh jauh. Han, Mana, Bang? dia udah nata-nata Hei, kita, Han. hei, Kok saya kenceng-kenceng banget pada ya? malu bekas calo. Iya. Hei, Kamu! siapakah orang itu dari tadi goyang mulu? Ini kebanyakan diimpus. Langsung gua ngelawan. Iya. Lu lawan nih. Oke. Nih, lawan. Nih, Kamu kemih. kemari. 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 Lu kemiri mau pulang. Kemiri buat rambut. Sayuran. Lawan jagoan lu. Gua punya kus lawan kus. Lu tinggal rumahan. Gua mau berantem. Kalau ngangkat ini Sendiri mah nggak kuat, Han. berantem nih. Ya, kita suit aja wet sampai kalah ya. Saya kelamaan. Gua kalah ya, gua jatuh berarti. Gua capek jadinya. Jagoan PA lu berantem dibak ke debu. Lu Mau tahu berantem juga. Berantem dibak ke debu. lu percuma pakaian begini pupuk kandang. Iya dah. Mantun dulu. Pantun. Pantun boleh. Pantun. Hei, Hei, lu siapa sih? kenalan dulu dah. Ya dah, udah lama lu. Jabri. Pantun. Aduh, seperti mati lampu saya. Seperti mati lampu. Berantem nggak sih lu? Oh iya. Udah nggak usah, lu aja nyanyi aja, enakan lu. Ini gua mau berantem, Daus. Gua kalau Berantem. mantun megang mic agak enak. Kalau lepas mic agak kedengeran, Han. Pegangin enggak kok kedengeran. Masa gua congorin? Ujak, rin. Hei, siapa nama lu? Siapakah kamu? Hai siapa kamu? Selalu. Kok. Lu bertiga mendingan kena ajak dah. Jangan lu nggak kegejuk kita begitu. Ini mau berkelahi, mau habisin, mau ngabisin. Tanding dulu. Makanya jangan pakai hai. Hai itu Rita Sugiarto. Oh, halo. Op. Yan, kita pulang dulu ya. Iya. Gitu ya. Jagoan nggak dihargain di sini. Berantem kita. Iya. Ya udah Ini kan kalau renang kudu ada silatnya. Ya silat. Kudu ada pantunnya. Ayo, siap. Jadi lu diem dulu. Kita Ya. diam. Ini mau berantem kapan habisnya? Ini saya mau Lu berantem. jangan Bang. nyanyi-nyanyi. Iya. Tuh si Pur namanya si Bakter Lu mesti nggak usah nyanyi. Lagian. Ayo, lu mantun duluan. Siapakah orang? Ya, lu juga. Ini dalang juga PA. Ini nyanyi aja kan gua bawaannya mau nyawer. Jangan kata lu goyang pohon, goyang gua sawer. Golok gue namanya Mat Roji. Wis. Tiap malam Jumat nyamper ngaji. Wis, salah. Golok udah banyak yang uji. Ini gambar Kalau kurma bacok punya siapa, tinggalin biji. Biji mata lo selama. Boleh gua balas pantun lu? Boleh. Baik. Pangsi gua dari Bang Subur. Pangsi gue dari Bang Subur. Tinggalnya di Pulau Gadung. Cakep. Tinggalnya di Pulau Gadung. Ngomong lu jangan sok kabur. Hah? Lu bergerak gua masukin ke dalam sunduk. Cocok. Hei, cocok. Gua lagi pantun ada aja. Ya. Tolol dipiara. Lu lagi lu di situ kesetrum kan lu? Gua tahu. Pulangin setrumnya pulangin. Mati pulang. orang. Apa lagi? Lu maksudnya apa? Lu mau ngambil pacar lu? Iya. Oh, Nggak bisa. Kalau lu mau ngambil pacar lu nggak bisa. Lu harus pergi. Karena gua punya juragan, gua punya komandan, gua pakai kata komandan gua. Kalau kata komandan gua tembak, kalau kata komandan gua baca. Lu ngomong apaan sih? Tahu gua bingung. Gak jelas gua dengerin dia. Gua ngomong apa sih? Paki, masa nggak tahu kejadiannya? Lain kali lu kalau ngomong keluarin, lu sekalian bawa teksnya di sini. Gua tadi udah ngapalin di belakang. Pelan-pelan. Latihan. Tembak bacok. Itu kan mainan di Gondrong kali ya, Semprong ya, Pasar Gendong. Gua punya juragan. Nah, Tergantung juragan gua. Begitu kalau Kalau ngomong. kata juragan gua tembak. Nah, gua begitu tembak. kan. Kalau begitu Ngomong kedengeran. di sini ngomong. Nggak maksudnya agak marah.
Terus. Habis waktunya saya nyewa 2 jam lagi ya. Minta izin. Kiri rumah sakit, kanan kuburan. Lu ngadepin gue nyari penyakit, sebentar lagi pale lu gue bebesin ke dalam comberan. Ambil roti pakai es kebong. Es kebong nggak pakai kue bolu. Lu ini hari jangan banyak ngomong. Yuk kita berantem. Kita berantem. Pada bikin kaget aja lo. Bolak-balik capek dengan naik ojol. Salah. Waduh. Taruh di pusar golok. Berantemnya pakai galak. Awas lu. Pukul. Cakep. Cakep. Habisin Han. Habisin. Lawan Han. Habisin. Lu ngapa tua-tua tolol sih? Lah kan gue jagoannya, lu kudu jatuh. Wah, lu salahan. Salah. Kan lu bukan tuan gua. Ya emang tuan lu. Tapi kata Rudi lu kudu jatuh. Jadi gua nggak boleh menang. Gak boleh menang. Berantem lagi? Iya. Oh, ini capek-capekin gua aja, Ron. Ya berantem lagi. Ayo dah. Nah, sini lucu nih. Musik. Tunggu. Istirahat. Sebentar. Lu pasti menjadi tua kan? Karena gua disuruh jatuh. Sama Rudi. Gua jatuh sendiri aja. Lu kan jagoan gua, masa lu kalah? Lu kan jagoan gua, Han. Lu mesti menang. Biar kemarin gua kalah jatuh, udah jatuh. Udah. Kenapa lu tahu? Lu udah capek. Lu anak mesti uang dibayar, gua kan capek. Lu kos-kosan ya? Udah jatuh, udah tuh. Lu kan tenang, jauh. Lu kan tenang. Lu belain gua tolol. Masa lu gebukin? Ya udah ntar lu yang ada ntar honor gua buat patungan impus lu lagi. Udah, ya. Iya, jadi udah balik lagi ke sono dan cerita selesai sampai di sini karena masih ada acara lagi. Apaan? Harus tobat ya? Apa? Lu harus tobat. Kalau nggak tobat gua bacok lu. Bos lu ini bos lu. Emang Bos lu. Lu dikit-dikit tamat. Yang apa? Yang ngapus ini juga. Makanya lu dandan yang bener kayak toples Rengginang. Jangan malu
bagus. Sini dong. Ya, untuk semua pemain kami persilakan naik ke atas panggung. Bandai juga naik. Ya, demikian tadi persembahan dari Paski. Mohon maaf kalau tadi ada kata-kata yang kurang berkenan. Semata-mata kami menghibur semua di sini dalam hajatan Betawi 3. Tepuk tangan untuk Bang Dai. Hadirin, inilah Lenong Paski. Kita akan tutup dengan lagu bareng-bareng teman-teman semua. Kita akan nyanyikan sebuah lagu sebagai lagu penutup dari Bang Dai Lami. Oke. Dorong yang kencang semua, ya. Iya. Dorong lagi ke atas. Ayo maju semua pemain di sini. Bang Dai sama Bang Dai. Dorong lagi. Loh. Ini kisah anak Betawi yang berbakti, ame ayah, ibu dan juga negeri. Dari kecil dia udah pandai mengaji, amadu afaat nanti yatim dia peduli. Tepuk tangan semuanya. Dia peduli sekolahnya bukan cuma di dalam negeri, Amerika, Mesir, China dia jalani. Jadi dosen dan berdakwah dia lakoni. Hidup berarti cita-cita sejati. Siapa semua? Panggil dia Bang Dai Lami, wakil kita di DPD RI. Panggil dia senator Betawi untuk Jakarta yang kita cintai. Tangannya naik. Yang belakang tangannya mama. Ini kisah anak Betawi yang berbakti, ame ayah, ibu dan juga negeri. Dari kecil dia udah pandai mengaji, amadu fa'anan yatim dia peduli. Dia sekolah bukan cuma di dalam negeri, Amerika, Mesir, China dia jalan. Jadi dosen berdakwah dia lakoni. Hidup berarti cita-cita sejati. Siapa semua? Panggil dia Bang Dai Lami, wakil kita di DPD RI. Panggil dia senator Betawi untuk Jakarta yang kita cintai. Sekali lagi. Panggil dia Bang Dai Lami, wakil kita di DPD RI. Panggil dia senator Betawi untuk Jakarta yang kita cintai. Untuk Jakarta yang kita sayangi. Untuk Jakarta yang kita cintai. Panggil dia Bang Dai Lami. Luar biasa, luar biasa. Sampai ketemu di hajatan Betawi yang keempat. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ada pengumuman juara dan door prize ya. Saya tarik kapas dulu. Kang Aden, MC bantu.